sore Japira. Selamat sore Kak. Bagaimana nih kabarmu saat ini? Lagi nggak baik-baik aja sih, lagi sedikit sedih. Hal apa kira-kira yang membuat kamu sedih? Jadi baru kemarin ceritanya aku diputusin sama pacar aku sendiri setelah 3 tahun kita bareng-bareng. Berarti udah berapa lama nih kamu merasakan sedih itu? Sekitar 2 bulan yang lalu sih. 2 bulan yang lalu. Coba bisa diceritakan nggak kepada saya apa yang membuat kamu sedih itu? Kita udah bareng selama 3 tahun, udah ngerencanain banyak untuk kedepannya. Tapi ternyata dia malah berselingkuh dengan sahabat saya sendiri. Yang membuat saya sedih adalah ternyata dia baik-baik aja setelah berpisah dengan saya. Sedangkan saya ngerasa sedih, ngerasa gak ada semangat, saya ngerasa kurang ada yang berbeda dari hidup saya, dari hari-hari saya. Itu yang membuat saya sedih dan saya ngerasa kok ini bukan diri saya sendiri ya. Saya ngerasa berbeda sama saya, kok saya nggak ada semangat hidup. Sedangkan dia bisa tertawa dengan kekasih barunya sekarang. Berarti mengganggu pikiran kamu? Iya, ganggu pikiran saya, ganggu banyak pekerjaan saya. Nggak kira ini saya nggak baik-baik. Kerjaan kamu juga akhirnya terbengkalai? Semua terbengkalai, saya dimarahi oleh atasan saya dan terus saya malas untuk melakukan aktivitas apa. Berarti menyadari bahwa hal itu salah ya? Setelah saya dapat banyak teguran dari teman-teman saya, karena ternyata mereka menyadari. Awalnya saya tidak menyadari, saya ngerasa ya udah saya berhak untuk sedih aja seperti ini. Saya pengennya nangis di kamar, tapi orang tua saya menegur saya kayak ngapain nangis kayak gini, padahal saya hanya ingin menangisi kesedihan saya. Setelah 3 tahun kita bareng-bareng, banyak kebersamaan, gak semudah itu buat ngelupain dia. Tapi ternyata mereka mulai ngerasain gak nyaman dengan sikap saya sekarang. Sejauh ini nih udah follow up ke siapa aja kira-kira? Saya baru cerita ke teman saya, sahabat saya yang satu, karena dia bertanya kepada saya kenapa saya gini, cuma saya nggak bisa seungkapin itu karena ternyata dia masih berteman dengan sahabat saya yang lain. Jadi saya ngerasa malu kalau saya menceritakan itu karena menurut saya itu aib ya. Saya sedih karena saya sudah memamerkan banyak kemesraan kami, saya udah memamerkan banyak rencana kami ke depannya, tapi ternyata kandas begitu saja. Saya hargain dengan data yang kamu kesini, berarti kamu menyadari hal itu membuat pikiran kamu dipikirkan oleh isinya itu, oleh si laki-laki tersebut kan. Nah, kamu menyadari bahwa itu tuh perlakuan kamu itu saat ini salah gitu. Berarti saat ini kamu merasa tidak senang dengan keadaan kamu seperti ini. Saya pengen setiap saya melihat sosial media, dia berbahagia dengan teman-temannya, dia berbahagia dengan pekerjaannya dan kekasih barunya. Lalu ketika saya ngaca, kenapa di sini hanya saya yang hancur, kenapa di sini hanya saya yang sedih. Jadi saya ngerasa saya juga mau seperti dia yang bisa baik-baik aja tanpa dia. Makanya saya datang ke sini, saya ingin minta saran apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak patah semangat seperti ini. Oke, baik. Setelah itu gini, kira-kira selain kamu kan kerja, kamu punya adik nggak? Kebetulan saya hanya punya kakak perempuan. Seperti itu. Jadi yang saya inginkan itu kamu coba melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti kerja, sholat, berteman sama teman yang mengandung positif, yang tidak mengingatkan bahwa kamu tuh harus kayak gini loh. Udah coba perlahan kamu lupakan si laki-laki tersebut, karena itu sangat mengganggu pikiran kamu. Terus selain kerjaan tersebut, kira-kira kamu mempunyai hobi nggak? Kemarin sih saat
kita masih bersama, saya memiliki hobi jalan-jalan, traveling. Tapi kalau saya jalan-jalan lagi, saya jadi teringat dia terus. Akhirnya ya saya memilih untuk berdiam diri di kamar, menangis setiap hari, tidak nafsu makan, dan akhirnya seperti itu, saya benar-benar seperti tidak punya kehidupan. Coba kamu cari hobi yang mungkin jangan mengandung pemikiran atau mengandung pengulangan kegiatan yang kamu lakukan saat berdua. Kira-kira apa nih hobi tersebut? Bisa masak mungkin bisa berenang, ataupun bisa memanah dan segala macam. Masih banyak kegiatan-kegiatan hal positif. Ya mungkin karena kalau kamu berjalan kan emang itu udah setiap kegiatan kamu berdua mungkin. Makanya coba cari hobi yang misalkan ya kamu juga senang, terus sedikit perlahan demi perlahan pikiran kamu juga akan baik-baik aja gitu. Terus lakukan afirmasi mungkin kepada diri sendiri, kamu itu bahwa pasti bisa. Saya juga yakin bahwa kamu itu pasti bisa loh melakukan perjalanan ini. Terus mungkin perjalanan ini seperti halnya kegiatan-kegiatan yang sering kamu lakukan saat ini. Kalau kamu kayak gitu tuh mungkin ya awalnya seperti itu, diingat-ingat. Terus mungkin yang sekarang nih kalau masih punya foto berdua di galeri, coba sedikit demi sedikit hapus gitu kan. Terus sedikit-sedikit cobalah bercerita mungkin sama teman, sama keluarga. Saya malu menceritakan semua ini sama teman, sama keluarga. Mereka selalu nyalahin saya, katanya ya itu putus karena kamunya egois, karena kamunya ini. Padahal mereka tidak tahu ketika di posisi saya seperti apa, tidak tahu dari pandangan saya seperti apa. Jadi akhirnya saya malas bercerita, saya malas buat ngungkapin emosi saya. Akhirnya udah mau gak mau saya capek seperti ini. Akhirnya saya pengen ngeluapin ini semua dengan menceritakan ini semua ke kakak. Berarti kamu, orang-orang mengasumsi bahwa orang-orang di sekitarmu berarti mengasumsi bahwa itu tuh hal yang nggak boleh diceritakan, padahal itu perlu kita ceritakan. Kamu berarti harus menyadari bahwa pentingnya kita meluapkan emosional seperti apa yang sekarang saat kamu rasakan seperti sekarang, sedih, mungkin bahagia, ataupun mungkin gurau, ataupun mungkin sedih, menangis dan segala macam. Kamu harus menyadari bahwa itu perlu kita ungkapkan. Nah, apa yang kamu rasakan ketika laki-laki itu ada di pikiran kamu? Apa yang saya lakukan? Yang kamu lakukan, iya. Biasanya kalau saya mulai kepikiran dengan laki-laki tersebut, saya mulai menangis, saya sedih, saya galau, saya selalu nyalahin diri sendiri. Saya sih seperti ini, coba kalau saya lebih cantik lagi, coba kalau saya lebih pintar lagi, seperti itu. Jadi saya akhirnya terlalu memaksakan diri, saya nyadar kalau ternyata diri saya terluka juga karena diri saya sendiri yang menciptakan kamu sendiri ya. Kalau sekarang coba relax, coba pikirkan baik-baik bahwa ini tuh harus kamu lalui, karena saya yakin bahwa kamu itu pasti bisa melakukan semua ini, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya. Seperti hanya orang-orang di sekitar kita juga mungkin punya masalah, bisa saja mereka memendamnya. Saya mengapresiasi bahwa kamu datang kepada saya, kamu mau meluapkan perasaan kamu, yaitu suatu solusi. Buat apa? Buat itu, karena permasalahan itu ujung-ujungnya pasti ada yang namanya solusi gitu. Makasih ya Kak, jadi saya sedikit lega, akhirnya ada yang mengerti perasaan saya selama ini. Mereka selalu merendahkan saya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, karena selama ini
saya benar-benar bingung karena ya hari-hari saya hanya dikelilingi dengan pikiran dia terus. Harus disadari berarti ya sekarang ya, mulai disadari, mulai rileks, lakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Kamu juga yakin, aku juga yakin bahwa kamu itu pasti bisa. Maka itu mungkin setelah kamu sekarang konseling ini, jangan sungkan datang. Kalau misalkan kamu butuh lagi setelah konseling ini, datanglah kepada saya gitu, kapan-kapan saja gitu. Mudah-mudahan kamu lebih baik lagi, lebih mencintai diri sendiri, dan harus intinya kamu pasti bisa. Terima kasih ya Kak, semoga aja dengan ini akhirnya saya mulai terbuka dengan diri saya sendiri, saya mulai punya semangat lagi, dan insya Allah kalau seandainya saya butuh teman dengar lagi, saya datang. Oke. Terima kasih ya Kak. Semangat ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.